biasanya orang suka di sini. Dia sudah mengerti khotbah, maka kalau pendeta ini yang terakhir, dia langsung cerah, seolah-olah itu tema khotbah yang terakhir. Tapi sudahlah, kita mau tutup. Saya juga mau pulang karena besok pagi kita harus pimpin kebaktian pagi sore juga. Saudara sampai di mana? Sampai di ayat berapa tadi? 31 ya. Nah itu ada 30-31. Di beta pun jemaah itu kadang-kadang saya bilang baru 25, saya bilang ini sampai di mana? 31. Padahal baru 25 karena dia sudah besok. Tapi soalnya di sini soalnya. Saya beta tutup ya. 31 betul. Yesus segera mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara lihat ini. Yang pegang tangan Petrus yang pegang tangan baptu atau baptu yang pegang tangan Petrus? Baca ayat 31. Yesus yang memegang. Siapa yang pegang tangan? Petrus yang pegang tangan Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus yang pegang tangan Petrus? Tuhan yang pegang. Lihat, tanpa Tuhan Yesus, coba seandainya Tuhan tidak ada di situ. Sudah jadi apa ini Petrus? Sudah jadi apa? Minum air minimal. Minum air minimal. Puncak-puncak sumati, perlu subangkat. Itu ya. Orang biasanya bisa berenang, tapi kalau Anda mau berenang katanya cukup mati di air. Anda pasti berenang. Karena setelah perut kembung, Anda naik di atas. Tapi maksudnya adalah lihat bahwa tidak ada Yesus, Tuhan tidak pegang mereka. Artinya gini, dia bahasa teologinya adalah tanpa Tuhan kita kehilangan pegangan hidup. Betul ya? Tanpa Tuhan apa? Kita kehilangan pegangan hidup, yaitu pegangan tangan Tuhan. Yang bikin kutong kuat ini karena Tuhan pegang ketong. Jangan pegang Tuhan. Sering orang bilang, jangan pegang Tuhan. Karena ketong pun tangan ini bisa lemah. Tapi kalau Tuhan yang pegang, dia kuat dan perkasa. Kasih hidupmu untuk dipegang Tuhan. Bukan engkau yang pegang Tuhan. Bukan engkau yang kontrol Tuhan. Biar Tuhan yang kontrol. Maka Tuhan punya kuasa menolong saudara. Yang terakhir, 32. Lalu mereka naik ke perahu. Lalu apa kita bilang? Angin itu reda. Coba Bapak Mama semua lihat saya sini. Dia bilang gini. Lalu mereka naik ke perahu. Lalu angin itu reda. Kan kita baca A, B, C. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Sekarang kita C, B, A. Maksudnya kita mulai dari kata reda lah. Coba perhatikan. Kalau kita baca mundur ke belakang, redahlah angin itu, betul ya? Penyebabnya apa? Coba saudara baca ayat 32. Kenapa angin itu reda? Menurut ayat 32 ini, kenapa dia reda, kakak? Nah, dalam catatan ini tidak bilang Yesus naik. Hanya menggunakan mereka naik apa? Ke perahu lalu angin berreda. Jadi penyebab angin itu reda apa? Mereka naik. Betul ya, dalam catatan itu mereka naik. Tapi pertanyaannya, mereka itu siapa? Yesus dan Petrus. Pertanyaan saya lagi. Siapa yang naik lalu dia? Kan mereka, berarti masih lebih dari satu. Siapa yang bikin mereka naik lalu angin itu dulu? Kalau kita kembali baca tadi ayat tadi, Petrus tak mungkin. Karena ternyata dia bisa tenggelam. Dia sendiri minta tolong Tuhan. Betul ya? Kalau begitu ada satu pribadi namanya Yesus. Walaupun kata mereka, tapi sebenarnya tujuannya satu. Waktu Yesus naik, angin reda. Artinya begini, seandainya Yesus tidak naik, angin masih ada tidak? Masih. Kesimpulan saya terakhir, mengapa harus bersama Yesus, anak-anak muda, orang tua kita semua? Karena hanya Yesus yang bisa menyelesaikan seluruh pergumulan hidup kita. Yesuslah satu-satunya jawaban di dalam hidup kita. Waktu Petrus tidak bisa atur ini perahu lagi, Yesus masih bisa. Waktu Petrus bingung kasih teduh ini angin, Yesus yang bisa. Apa artinya? Seprofesional kita, kalau bukan Tuhan, kita gagal. Saya tutup dengan ilustrasi. Ada dua orang bersahabat, orang Manado. Mungkin saudara pernah dengar ini cerita. Mereka sama-sama pintar, di kelas pintar. Satu waktu mereka pisah. Karena satu ambil jurusan teologi jadi pendeta, satu ambil penerbangan jadi pilot. Ketemu mereka. Dari dulu
Kalau dia satu, ini satu, dua. Kalau ini satu, satu, ini satu, dua. Pokoknya dua berlomba. Jadi satu tonjolkan satu. Sampai ketika mereka dua sudah jadi orang, yaitu satu sudah jadi apa? Pendeta, satu jadi pilot. Ketemu di Jakarta. Si pendeta ini mau dari Kupang, dari Manado mau ke Jakarta. Jadi ketemu dia pun kawan di Manado mau bawa pesawat. Lalu dia tanya pakai bahasa Manado, "Ngana kerja apa sekarang?" Ini pendeta, ini pilot ini tanya pendeta, "Ngana kerja apa sekarang?" Langsung pendeta bilang, "Oh, saya pendeta." "Pendeta berapa lama?" 30 tahun. Wow. Lalu ini pendeta tanya, "Ngana kerja apa?" "Oh, kita sekarang pilot." "Oke. Berapa tahun?" 30 tahun. Naiklah mereka, terbang sampai di atas pesawat. Masih juga ada otak untuk bersaing. Lalu dia tanya lagi, "Ngana tadi bilang pilot berapa tahun?" Karena dia suruh duduk di tempat pilot situ, dia ajak bicara. Dia mau kasih tunjuk, "Lihat, beta sekarang sukses bawa pesawat." Pendeta ini mulai usia, dia bilang, "Ngana berapa tahun bawa pesawat?" Lalu pilot ini mengatakan, temannya, "Ngana tahu saya 30 tahun. You mau bikin dia miring, kiri, beta bisa. Ngana, kita bisa." Wah, dalam hati pendeta ini sombong sekali. Dia dari SMA tidak hilang-hilang dia pun sombong. Lalu pendeta tanya dia, "Sudah begini, Ngana ini pikir Ngana sehebat. Kita tantang Ngana." "Apa itu?" "Ngana bisa di atas udara kasih mundur pesawat." Dia bilang, Ngana, masa kita mau kasih mundur? Tidak ada, biar jago tidak ada mau kasih mundur pesawat." Lalu pilot ini jengkel, dia pikir bagaimana ini pendeta. Lalu dia tanya, "Ngana pendeta berapa tahun?" "Saya mengakui, saya pilot tapi saya tidak bisa di atas pesawat. Di atas udara tidak bisa antre." "Pernah lihat pesawat antre? Dia bisa gini, antre tidak bisa kan?" Lalu dia tanya pendeta, "Ngana berapa lama pendeta?" 30 tahun. "Ah, saya uji. Kalau Ngana memang pendeta 30, bisa apa?" Itu kecil," dia bilang. "Kalau begitu, Ngana tahu doa Bapak kami ini?" Pendeta bilang, "Lu, kamu ini saya siapa?" "Kalau begitu, coba doa Bapak kami." Dia mulai, "Bapak kami di surga bla bla bla," selesai. Wah, mantap. Kalau Ngana sudah 30 tahun, sekarang saya tanya Ngana, tahu doa Bapak kami? "Ya tadi kan kamu sudah dengar saya doa Bapak kami sudah selesai." Kalau begitu saya tanya lagi, coba Bapak pendeta, dia pun teman, doa Bapak kami dari belakang. Sampai apa doa Bapak kami? Coba lu hafal dari belakang. Bisa ada yang bisa di sini? Kalau bisa betul saya berhenti jadi pendeta. Saya tanya, betul tidak? Anda ketahui bisa tidak? Dan akhirnya pendeta sadar, betul ya. Ternyata dia walaupun dia bisa khotbah, dia bisa hafal, tapi ketika dia ditantang sedikit saja dari belakang, pilot tidak bisa mundur, dia tidak bisa Bapak kami dari belakang. Apa artinya? Manusia seprofesional apapun, tanpa Tuhan selalu punya kelemahan. Betul? Betul? Yang bilang kerja di apa? Meteorologi dan geofisika, yang ramal-ramal. Dong tuh ramal jago, alat canggih. Kenapa rubuh juga? Berarti seprofesional apapun tanpa Tuhan, kita masih punya kelemahan. Mari kita undang Tuhan. Amin. Tutup kepala dan kita berdoa. Tunduk kepala semua, kita berdoa. Teman-teman, Papa Mama, ini khotbah sederhana, tapi ini ada dalam hidup kita. Kadang-kadang angin kita tidak kuat, bukan angin yang di luar sana. Kalau angin di luar sana tinggal masuk rumah, tutup pintu lalu selesai. Tapi angin ini, gelombang ini adalah badai hidup yang datang berulang-ulang dalam hidup. Kadang-kadang kekurangan merupakan badai, sakit penyakit badai, pergumulan rumah tangga, anak badai. Dan kita harus undang Tuhan. Amin. Orang muda, kalau engkau tidak jalan dengan Tuhan, masalah bukan di bawah saudara, tapi saudara di bawah masalah. Itu artinya engkau buat engkau stres. Lebih baik-baik cepat bilang sama Tuhan, saya tidak berani Tuhan, saya mau jalan bersama Tuhan. Yang ketiga, setiap manusia punya rasa takut.
Ada orang takut tidak dapat kerja, takut tidak kawin, takut tidak tahu makan apa besok. Hiduplah bersama Tuhan. Hanya Tuhan jawaban atas ketakutan. Ada orang mungkin takut mati karena dokter sudah vonis. Tapi tadi saya bilang, saya pendeta pun punya rasa takut. Tapi bersyukur saya punya Tuhan. Saya bisa cerita kepada dia. Yang berikut dikatakan bahwa Yesus naik, baru perahu itu tenang. Izinkan Yesus bertata duduk di dalam masa mudamu, supaya kalaupun badai itu datang, dia yang akan bikin tenang. Izinkan Yesus ada dalam hati dan hidupmu, sebab waktu engkau ada dalam badai dan persoalan hidup, tantangan hidup, ada kekuatan yang akan Tuhan beri. Yang terakhir, mengapa harus bersama Yesus? Sebab dia pegangan hidup. Dia yang pegang hidup kita. Kalau dia yang pegang, dia akan tuntun. Mazmur 23 bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena yang menuntun aku, yang menyertai pula Tuhan. Jadi saudara-saudara, selama kita masih manusia bernafas dengan daging ini, rasa takut, rasa ngeri, rasa tak berdaya, itu ada. Tapi kita masih punya harapan, karena kita masih punya Tuhan. Tuhan yang sama yang menolong Petrus, Tuhan yang sama akan tolong masa mudamu. Tuhan yang sama akan tolong rumah tanggamu. Tuhan yang sama akan tolong masa depanmu. Tuhan yang sama akan tolong pergumulan saudara.